Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Negara Federal Republik Papua Barat ke-14 tahun, dan Hari Kebangsaan Papua yang ke-64 tahun, yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober tahun 2025, berlokasi di Sekretariat Negara Kampung Sabron, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura. Perayaan HNFRPB ini diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh pendeta, dan kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan pidato dari Presiden NFRPB. Dalam sambutannya Presiden Forkorus Yaboy Sembut mengatakan tentang tanggal 19 Oktober adalah sebuah momen di mana hari tersebut seorang ibu melahirkan kembar. Presiden menyebutkan bahwa ibu tersebut adalah Komite Nasional Papua yang dibentuk oleh Belanda, dan melahirkan Negara Federal Republik Papua Barat dan hari lahirnya bangsa Papua, yang sekarang genap ke-64 tahun sejak tahun 1961, dalam kesempatan yang sama, Presiden Forkorus menegaskan beberapa hal dalam pidatonya mengenai status Papua di dunia internasional pada tahun 2025. Bahwa Forkorus Yaboy Sembut juga menyampaikan kekecewaannya kepada beberapa presiden Papua yang muncul, dan mengangkat diri mereka sendiri, setelah Kongres Rakyat Papua tahun 2011 lalu. Diizinkan oleh pemerintah Nederlands di dunia membentuk Komite Nasional Papua, dan Komite Nasional Papua punya tugas untuk menyiapkan pernyataan kemerdekaan dengan persyaratan seperti menyiapkan lagu, lambang negara, dan atribut-atribut lain yang berhubungan dengan syarat-syarat berdirinya sebuah negara bangsa. Jadi ini kelahiran kembar. Bangsawan Indonesia punya kelahiran bangsanya 28 Oktober 1928. Nanti hari lahirnya negara Indonesia itu pada 17 Agustus 1945. Kita pada 19 Oktober 61 lahirnya bangsa Papua. Sebelumnya tidak ada bangsa Papua. Sebelum 19 Oktober 61 tidak ada bangsa Papua. Yang ada suku-suku. Bangsa Papua baru lahir 19 Oktober 1961. Secara hukum. Secara hukum. Bukan secara ilmu antropologi, itu lain. Ini secara hukum baru lahir 19 Oktober 61. Jadi sekarang genap usia 64 tahun. Sedangkan negara federal baru 14 tahun. Jadi kelahiran kembar. Hari yang kita perhati. Presiden-presiden ini terlalu banyak putar balik dan banyak menipu rakyat Papua dengan dalil kemerdekaan, tetapi menimbulkan korban jiwa dari TPM-OPM, TNI Polri dan rakyat Papua. Presiden-presiden ini berjalan bukan membawa nama negara melainkan nama organisasi, sehingga mereka mau berjuang untuk masuk ke MSG atau PIF atau ke PBB pun mereka akan terus ditolak karena secara hukum mereka adalah organisasi sipil dan tidak memenuhi syarat untuk melayangkan kemerdekaan di panggung internasional. Mengapa demikian? Karena untuk berdirinya suatu negara harus miliki 4 syarat, yaitu 1. Mempunyai wilayah tertentu, 2. Mempunyai rakyat permanen, 3. Mempunyai pemerintahan, 4. Menjalin hubungan dengan negara lain. Sedangkan Negara Federal Republik Papua Barat sudah memiliki dan memenuhi 4 syarat dimaksud, yang terjadi pada Kongres Rakyat Papua 3 tahun 2011, saat itu dihadiri 7 wilayah adat dan rakyat Papua sekitar 20.000 orang lebih, dan merupakan salah satu kongres dan hari proklamasi terbesar yang pernah dibuat di dunia, dan memiliki surat restu secara resmi dan sah dari pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu saya selaku Presiden terpilih secara resmi dan sah saat Kongres Rakyat Papua 3 tahun 2011, mengajak presiden-presiden yang di luar untuk bersama-sama kita satukan barisan, pikiran, kekuatan untuk maju bersama, membawa Papua kepada kebebasan dan kemerdekaan yang sesungguhnya,
sehingga segala urusan ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat tuturnya. Forkorus juga menyebutkan bahwa jika presiden-presiden yang dimaksudkan tidak bergabung, silakan saja, yang jelas perjuangan NFRPB telah diterima oleh akar rumput kawasan di Pasifik dan menunggu proses selanjutnya tutupnya. Dalam kesempatan yang sama Presiden menyampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Bangsa Papua, yang tiap tahun jatuh pada tanggal 19 Oktober sejak tahun 1961 sampai tahun 2025, Tuhan Yesus memberkati.